Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainul Mustafa SPG. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 pada lembaga SDN Wati Pratama 3, Kecamatan Luling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah guru penjaskes. Di sini pada pertemuan kali ini saya akan merefleksikan tugas pada modul 2.3.A.10 yaitu tentang koneksi antar materi pada proses coaching. Nah, pada proses coaching ini itu pada para ahli itu menyebutkan ada 3. Nah, di sini itu menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis. Di sini itu ditemukan atau diungkapkan oleh Grant pada tahun 1999. Yang nomor dua di sini adalah kunci pembuka potensi. Nah, di sini maksudnya itulah seorang praktek coaching itu membantu seseorang untuk menemukan potensi yang ada pada diri sendiri. Nah, di sini membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah bentuk kemitraan seorang klien. Nah, di sini klien yang dimaksud adalah coach. Nah, di sini yang dimaksud adalah seorang coach. Di sini adalah memaksimalkan potensi yang dipunyai seorang coach dengan memfasilitasi proses menstimulasi atau mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Kenapa proses coaching ini sangat penting? Nah, pada tahap ini seorang calon guru penggerak ini sangat berperan penting untuk melakukan proses praktek coaching ini karena dapat menggali potensi. Jadi potensi murid atau masalah-masalah yang dihadapi seorang murid ini dapat terpecahkan dari berbagai strategi. Nah, tapi dengan catatan jika disepakati pada kedua belah pihak. Jika proses coaching ini berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran di eksternal, internal, atau masalah yang mengganggu proses pembelajaran itu di sekolah itu dapat dihadapi. Pada kelompok keterampilan coaching ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana cara seorang coach dan coach ini itu mempunyai keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang nomor 2 adalah keterampilan membangun hubungan yang baik. Jadi mempunyai hubungan yang baik. Yang selanjutnya adalah tentang keterampilan berkomunikasi. Jadi melatih kita untuk berkomunikasi secara baik. Yang nomor 4 adalah memfasilitasi pembelajaran. Nah, di sini sudah disebutkan tadi bahwa pastinya pada lembaga atau sekolah itu kita mempunyai beberapa masalah. Nah, disinilah kita memfasilitasi secara tidak langsung pembelajaran itu tidak ada kendala pada di kemudian hari. Harus diketahui bahwa coaching ini berbeda dengan mentoring, juga dengan konseling. Nah, jadi coaching ini hanya bertujuan untuk mengarahkan. Beda dengan mentoring, di sini dia itu hanya membagikan pengalamannya untuk membantu seorang mente, seorang mente mengembangkan potensi yang dipunyainya. Beda juga dengan konseling. Konseling pada tahap pendidikan, pada sebuah lembaga itu di sini bisa diartikan itu adalah sebuah pemecah masalah. Jadi beda
antara kucing, Mandolin, dan Bosilik. Nah, dari melihat beberapa tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, maka seorang coach dan coach itu harus mempunyai kesepakatan bersama. Yang pertama adalah mempunyai hubungan saling percaya. Hubungan saling percaya. Nomor dua adalah mengungkapkan data yang benar, apa adanya, kejadian yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Yang nomor tiga adalah bertujuan untuk menuntun pihak untuk menggali potensi yang dimilikinya, terutama pada seorang coach ini. Yang nomor empat adalah rencana. Di sini seorang coach harus mempunyai rencana tindak lanjut setelah mempraktekkan proses coaching tersebut. Nah, pada empat aspek komunikasi kita perlu memahami dan kita perlu berlatih bagaimana seorang coach ini bisa sambung ketika melakukan percakapan atau komunikasi. Yang pertama adalah melakukan komunikasi secara asertif. Di sini adalah kita membangun kualitas hubungan kita secara baik untuk mencapai pencapaian bersama dan kesepakatan bersama dalam pemahaman kedua belah pihak. Nah, pada komunikasi asertif ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan bahasa tubuh atau mungkin bisa memandang mata ketika berbicara atau berkomunikasi. Yang nomor dua adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, di sini seorang coach harus mempunyai pendengaran yang aktif atau lebih peka, atau lebih banyak atau tidak banyak berbicara. Nah, kurang dari berbicaranya. Sehingga seorang coach ini fokus mendengar apa yang coach sampaikan. Nah, jadi memberikan perhatian penuh, ya. Kita suka menunjukkan bahwa kita ini mendengarkan, kemudian menanggapi secara perasaan yang tepat. Yang nomor tiga adalah tentang kita seorang coach ini harus mempunyai komunikasi tentang bagaimana cara kita bertanya yang efektif. Artinya kita itu dapat menstimulasi pemikiran atau cara kerja otaknya seorang coach tanpa memunculkan hal-hal yang lain. Jadi kita hanya mengarahkan bagaimana kita menggunakan pertanyaan tersebut agar seorang coach ini bisa istilahnya itu mempunyai atau terangsang pada pertanyaan yang kita lakukan. Sehingga seorang coach ini mempunyai atau membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri atau sekaligus memunculkan potensi-potensi yang dipunyai seorang coach. Seorang coach. Yang selanjutnya adalah nomor 4 adalah tentang umpan balik. Nah, umpan balik coach ini sangat efektif karena ketika umpan balik seorang coach ini disampaikan secara baik, komunikasi yang baik, itu akan mempunyai refleksi atau pengembangan diri dari seorang coach. Nah, pada modul ini 2.3 ini kita akan belajar pada satu titik, yaitu dengan model Tirta. Sudah disebutkan bahwa model Tirta ini adalah sebuah model yang dilakukan agar proses praktek coaching ini berjalan secara lancar. Yang pertama, dengan T ini kita mempunyai tujuan. Nah, seorang coach harus mempunyai tujuan dalam percakapannya. Yang nomor 2 adalah I, identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi seorang coach. Yang nomor selanjutnya adalah R, rencana aksi. Jadi kita harus bisa mengarahkan seorang coach ini mempunyai rencana kelanjutan yang harus dilakukan.
pada kegiatan komunikasi tersebut. Yang nomor 4 selanjutnya adalah TA. Di sini tanggung jawab. Artinya seorang puji harus mempunyai tanggung jawab. Apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diungkapkan pada rencana tersebut harus benar-benar dilakukan secara bertahap. Harus ada kelanjutannya sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar atau sehingga berhasil. Nah, pada materi modul ini sangat berkaitan erat dengan materi modul-modul sebelumnya. Yang salah satu contoh adalah modul 2.1. Di sini modul 2.1 kita calon guru penggerak sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Artinya diferensiasi adalah perbedaan. Jadi pada modul 2.1 ini kita mempelajari tentang bagaimana cara kita menanggapi masalah atau keadaan murid yang berbeda-beda. Mungkin juga ada murid yang malas, bisa juga dikatakan ada murid yang sangat pintar, sangat rajin, suka membaca, atau suka mempunyai hobi atau cita-cita yang lain yang sehingga banyak perbedaan yang ada di kelas tersebut. Inilah pada modul 2.1 ini yang kita pelajari pada modul pembelajaran berdiferensiasi. Dan selanjutnya adalah modul 2.2. Nah, di sini adalah kita mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran ini kita melakukan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif pada komunitas sekolah. Jadi kita pada komunitas sekolah itu mempelajari atau menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif pada anak, sosial dan emosional. Bisa dikatakan pada modul ini kita itu mengatur emosi kita ketika kita menghadapi beberapa murid yang berbeda tersebut. Sehingga sosial emosional ini memang sangat penting. Karena seorang guru pastinya mempunyai emosi atau sikap sosial yang mungkin kurang berkenan untuk murid kita. Jadi pada modul ini kita mempelajari segala sesuatunya tentang bagaimana cara kita mengatur emosi, bagaimana cara kita melakukan sikap sosial, terutama pada kelas yang kita ajar. Sehingga anak itu mempunyai rasa tanggung jawab ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada koneksi antar materi pada modul 2.3a.10. Kekurangan hanya milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya dari SD Watu Prapatiga, calon guru penggerak angkatan 4. Atas kekurangan dan kehilafannya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.